Terima kasih Bapa untuk penyertaan sepanjang hari ini. Terima kasih Bapa untuk perlindungan. Terpujilah namamu Bapa. Haleluya, Yesus luar biasa. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan. Kami bersyukur Tuhan punya Allah seperti Engkau, Allah yang baik, Allah yang senantiasa menyertai dalam setiap kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Allah yang selalu menolong dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa untuk kasih-Mu. Terima kasih Bapa untuk anugerah-Mu. Haleluya, syukur dan terima kasih Bapa. Ampuni segala dosa kesalahan kami. Kau sucikan, kuduskan, layakkan kami untuk menyembah-Mu pada malam hari ini. Memberkati kami semua, pemain musik, solider singer, semuanya yang hadir, yang menjalankan budi-budi, mengkhotbahnya. Tuhan memberkati kami semua, urapi kami dengan urapan-Mu yang khusus. Terima kasih Bapa, syukur dan terima kasih. Terpujilah namamu Bapa. Engkau pimpinlah senantiasa kami Tuhan di dalam mengiring Engkau, di dalam memuji dan membesarkan namamu, di dalam menyembah-Mu di malam hari ini Tuhan, dari awal hingga akhirnya. Juga tak lupa kami berdoa Tuhan Bapak buat Ibu Gembala di tempat ini, kiranya Tuhan memberi kekuatan, kesehatan yang prima. Tuhan memberikan damai, sejahtera, sukacita, berkat melimpah atas kehidupan Ibu Gembala serta putra-putri, cucu dan menantunya bahkan cicitnya. Terima kasih Tuhan Yesus, syukur dan terima kasih Bapa. Kini kami siap untuk memuji, memuliakan namamu. Terpujilah namamu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Sama-sama katakan amin.
Tuhan. Sekali lagi beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Kita bangkit berdiri lagi saudara, kita menyambut firman Allah. Hidup karena percaya.
setiap pujian kami dijadikan persembahan yang baik, berbahagia kepada Tuhan. Jadikan sukacita dalam kehidupan kami juga menyenangkan hati Tuhan. Berkati hamba yang sudah memimpin dalam song leadership, pemain musik, pemandu, pemandu statistik, semua umat dengan kuasa Roh Kudus setiap pelayanan berpihak di depan hadirat, dimanapun selama ada nama Tuhan diagungkan dipermuliakan. Tiba saatnya sebentar kami akan bersama-sama belajar firman Tuhan. Urapi kami semua yang hadir saat ini dengan urapan kuasa Roh Kudus. Dan yang menyampaikannya juga urapi dengan kuasa Roh Kudus, sehingga kami semuanya yang hadir saat ini, baik yang datang, baik yang menyampaikan, meninggalkan berkat yang besar dari firman Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami sambut firman Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom, Bapak Ibu Saudara sekalian. Saatnya kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan yang kita ambil di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat 25 sampai 27. Injil Yohanes 14 ayat yang ke-25 sampai 27. Untuk menghormati firman Tuhan, kita semuanya berdiri, kita akan baca bersama-sama dan kita akan aminkan bersama-sama. Injil Yohanes 14 ayat 25 sampai ke 27. Firman Tuhan berbunyi demikian. 2, 3. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang mengajarkan segala sesuatu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang kukatakan kepadamu. Damai sejahtera kuberikan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Amin. Silakan kembali. Puji nama Tuhan, saudara dan Tuhan Yesus. Kita sudah membaca firman Tuhan, ya. Ini yang berkata-kata Tuhan Yesus sendiri pada murid-muridnya pada saat Tuhan Yesus akan meninggalkan murid-muridnya, ya. Karena Tuhan Yesus akan kembali ke surga, ya. Pada saat itu, ya, Tuhan Yesus mengatakan, pada saat aku bersama-sama dengan engkau, bersama-sama dengan murid-muridnya, selalu mengatakan hal-hal yang terbaik untuk membekali murid-muridnya pada saat akan ditinggalkan Tuhan Yesus naik ke surga. Tentunya Tuhan Yesus mengerti bahwa di dalam dunia ini semakin hari bertambah-tambah jahat. Mungkin murid-muridnya gentar, takut, khawatir dan lain sebagainya. Maka dari itu murid-muridnya dibekali oleh Tuhan Yesus Kristus, ya. Selama masih bersama-sama dengan Tuhan Yesus, ya. Dan Tuhan juga berjanji menurunkan kuasa Roh Kudus-Nya, Roh penghibur, yaitu Roh Kudus, ya. Roh penghibur yaitu Roh Kudus yang diutus oleh Bapa dalam nama Tuhan Yesus, ya. Itulah yang akan mengajarkan pada murid-muridnya pada saat nanti kalau Tuhan Yesus sudah tidak ada di dunia ini, ya. Untuk mengajarkan hal-hal yang terbaik, ya. Mengingatkan hal-hal yang terbaik, ya. Yang pernah dikatakan Tuhan Yesus apa saja melalui pimpinan Roh Kudus, mereka semuanya akan ingat. Oh ya, Tuhan Yesus adalah Allah Juru Selamatku, ya. Tuhan Yesus adalah jalan kebenaran dan kehidupannya. Dan Tuhan Yesus saat ini sebentar akan naik ke surga juga untuk
tidak main-main, tapi ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita semuanya. Mungkin murid-muridnya bisa berpikir demikian ya. Dan Tuhan Yesus naik ke surga menyediakan tempat, kalau sudah selesai juga akan kembali ya, untuk menjemput murid-muridnya lagi untuk dibawa ke sana. Di mana Tuhan Yesus berada, murid-muridnya juga ada. Juga ini berlaku bagi kita semuanya, bagi pengikut-pengikut Tuhan Yesus ya. Kita semuanya juga dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Sudah dikasih Tuhan. Jika murid-muridnya itu menunggu akan dicurahkan Roh Kudusnya, tetapi kita tidak usah menunggu. Kita di zaman anugerah, kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, maka Roh Kudus itu sudah tinggal di dalam kehidupan kita masing-masing. Ya. Roh Kudus itu mengerjakan segala sesuatu yang terbaik bagi kita, mengingatkan kita, mengingatkan akan janji-janjinya Tuhan yang kita baca ya setiap hari ya, di Alkitab ya. Janji-janji itu dibaca tapi juga kita renungkan melalui kuasa Roh Kudus. Janji-janji Tuhan termeterai dalam kehidupan kita ya. Kita ingat ya, dan kita sadar bahwa Tuhan Yesus adalah Allah Juru Selamat satu-satunya yang menolong dan menyelamatkan kita ya. Dan murid-muridnya juga diberikan bekal dari Tuhan Yesus dan dijanjikan ya. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan padamu ya. Dan apa yang diberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia ini kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Itu juga bagi kita semuanya. Tuhan Yesus meninggalkan damai sejahtera dalam kehidupan kita, tidak seperti yang diberikan dunia kepada kita ya. Damai sejahtera yang diberikan Tuhan bagi kita kekal abadi untuk selama-lamanya. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita ya, masalah penderitaan apapun, Tuhan tetap berikan damai sejahtera di dalam kehidupan kita masing-masing ya. Dan damai sejahtera ada dalam kehidupan kita adalah kekal abadi untuk selama-lamanya. Dan Tuhan Yesus menambahkan gerejanya dalam kesatuan dan damai sejahtera. Gereja Tuhan harus ada kesatuan dan persatuan, dan selalu ada damai sejahtera di dalamnya. Bukan hanya damai sejahtera saja, tapi satu sama lain saling mengasihi. Mengasihi yang sungguh-sungguh, tidak pura-pura. Mengasihi yang sungguh-sungguh, saling menghormati, saling mencintai, saling menerima kekurangan dan kelebihannya masing-masing ya. Karena kita sudah dipimpin oleh Roh Kudus ya. Pasti kita bisa ya, satu sama lain saling mengasihi dengan sungguh-sungguh, tidak pura-pura ya. Sungguh kasih yang dari Tuhan Yesus Kristus ya. Dan menghormati juga dengan sungguh-sungguh, tidak hanya di mukanya orang tapi di belakangnya menghujat, tidak ya, harus dengan sungguh-sungguh. Karena Roh Kudus memimpin dalam kehidupan kita adalah yang terbaik, yang baik-baik saja yang dilakukan ya. Maka dari itu kita harus mentaati akan setiap firman Tuhan yang diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus bagi kita. Kita lakukan di dalam setiap kehidupan kita masing-masing ya. Mengasihi, menghormati, menerima ya, kekurangan kelebihan mereka masing-masing ya. Jangan kita bawel, tak senang aku sama orang, jangan ya. Kita harus mengerti kelemahan orang, kita harus menerima kelemahan orang, juga kita harus menerima apa adanya, siapapun saja. Setiap tutur bahasa kita harus menyenangkan hati orang, terlebih menyenangkan hati Tuhan, karena kita sudah dipimpin oleh kuasa Kudus. Amin, saudara dikasih Tuhan Yesus. Dan doa Tuhan Yesus kepada Bapaknya di dalam Yohanes 17 ayat ke-21, supaya mereka menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Doa Tuhan Yesus kepada Bapaknya supaya mereka bersatu, menjadi
Mereka itu siapa? Kita semuanya. Tuhan Yesus berdoa kepada Bapa supaya mereka itu menjadi satu pikiran, satu tujuan, sehingga seperti Bapa di dalam Tuhan Yesus, Tuhan Yesus dan Bapa dan Tuhan Yesus, supaya dunia itu percaya bahwa Tuhan Yesus adalah utusan Bapa untuk menyelamatkan manusia yang mau percaya. Karena pengikut-pengikutnya selalu ada kerukunan, ada kesatuan dan persatuan, ada damai sejahtera. Jangan sampai mengecewakan hati Tuhan. Karena kita sudah ditebus oleh darah Yesus, sudah diselamatkan, diberikan bekal yang mulia dengan Roh Kudus untuk memimpin dalam kehidupan kita. Dan kita harus mengerjakan menaruh Roh Kudus dalam kehidupan kita dengan sebaik-baiknya kita lakukan menurut pimpinan Roh Kudus, tidak menurut daging kita. Kalau menurut daging kita semuanya akan sia-sia. Nah, dari kita semuanya adalah orang-orang yang sudah diberkati oleh Tuhan. Kerinduan Bapa di surga supaya kita bersatu satu sama lain, saling mengasihi. Puji nama Tuhan, saudara dikasih Tuhan Yesus. Karena jika kesatuan dan kerukunan dan damai sejahtera mewarnai gereja, maka berkat Tuhan jasmani dan rohani akan melimpah-limpah dalam kehidupan kita. Karena berkat jasmani itu mengikuti saja, penting kita mendapatkan berkat rohani yang penting untuk menguatkan jiwa kita, supaya kita tidak terombang-ambing oleh keadaan, masalah apapun, kita tetap tegar, tetap kuat, tetap semangatnya. Kalau kita selalu ada damai sejahtera, sukacita satu sama lain, itu mendapatkan berkat-berkat yang luar biasa dari Tuhan Yesus Kristus. Berkat rohani, berkat jasmani itu tambah-tambahkan bagi kita. Di dalam Mazmur 133 ayat 1 di situ mengatakan, Mazmur 133 ayat 1, alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara diam bersama dengan rukun. Dengan rukun, kata kerinduan Tuhan tadi, kita harus bersatu dengan rukun dari situ ini. Kita semuanya harus melakukan akan firman Tuhan. Rukun yang sungguh-sungguh, bukan hanya di depannya saja, berulang saya katakan, lahir batin, integritas, kita harus lakukan apa yang kita lakukan sesuai dengan hati kita. Amin, saudara dikasih Tuhan. Mazmur 133 ayat 3b di situ dikatakan, sebab di sanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Berkat kehidupan untuk selama-lamanya, yaitu berkat rohani. Dan kehidupan hidup kita tidak hanya dalam dunia ini, tapi hidup di dalam surga untuk selama-lamanya. Itu yang penting dalam kehidupan kita. Berkat kehidupan untuk selama-lamanya, itu yang penting dalam kehidupan kita masing-masing. Karena berkat jasmani itu hanya ditambah-tambahkan saja di dalam kehidupan kita. Dan apa yang difirmankan Tuhan di dalam perjanjian lama, seperti tadi Mas Budi, itu sudah digenapi semua dan diwujudkan oleh Tuhan Yesus Kristus di dalam perjanjian baru. Penggenapan perjanjian baru adalah penggenapan dari perjanjian lama. Maka dari itu kita harus juga percaya apa yang dikatakan di dalam perjanjian lama, juga percaya yang ada dalam perjanjian baru, karena semuanya adalah penggenapan dari Tuhan Yesus Kristus sendiri. Ya, maka dari itu kita semuanya harus mengerti akan segala firman sering kita baca, kita dengar, semuanya ada baik dan berkat kehidupan kita. Sekarang pertanyaannya, mengapa damai sejahtera perlu ada dalam gereja? Ya, sangat perlu kita sebutkan. Karena hal tersebut akan membantu pertumbuhan gereja. Gereja bisa bertumbuh kalau di dalamnya ada damai sejahtera. Gereja bisa bertumbuh satu sama lain saling mengasihi. Ya, tadi saya sudah sebutkan berulang-ulang, saya katakan saling mengasihi, harus itu saya katakan. Ya, ada pertumbuhan. Dan
dan semuanya kita lakukan dengan sungguh-sungguh biar semua jemaatnya kerasan untuk beribadah di tempat ini ya. Dan tamu-tamu yang mungkin bukan jemaat juga seringkali ke sini juga kerasan karena dalamnya ada damai sejahtera, ada persatuan kerukunan. Itu yang dirindukan oleh Tuhan Yesus kepada kita, yang dimintanya kepada Bapa di surga. Dan persatuan kerukunan dalam kehidupan kita masing-masing. Itu yang penting, dan itu juga membuat gereja kita bisa bertumbuh, berbuah-buah, berkembang banyak jiwa-jiwa ya. Karena hal tersebut akan memberi suatu ya, kesaksian bagi dunia, sebab Allah tidak menghendaki ada kekacauan. Allah tidak menghendaki ada kekacauan, tapi Allah menghendaki ada damai sejahtera. Di dalam 1 Korintus 14 ayat 3 di sini dikatakan, Allah tidak menghendaki ada kekacauan di dalam gereja, tetapi ada damai sejahtera yang dimintai Tuhan bagi kita. Ya. Jadi kita semuanya satu sama lain harus saling ada damai sejahtera. Ya. Bagaimana caranya damai sejahtera ya, berada dalam gereja? Damai sejahtera pasti ada dalam gereja jika kita berjalan hidup takut akan Tuhan. Nah itu yang pentingnya. Kalau takut akan Tuhan itu sudah bisa berjalan dengan pimpinan Roh Kudus karena kita takut akan Tuhan. Tapi kalau kita takut dengan manusia ya, kita bisa berdrama ya. Baiknya orang ini di belakang itu menjelek-jelekan ya, di belakang itu merendahkan ya. Itu takut akan manusia, orang yang nggak tahu saja kok ya, itu. Tapi kalau takut akan Tuhan ya, pasti semuanya berjalan dengan baik ya. Jasmani kita, rohani kita selalu diberkati Tuhan. Dan apa yang kita katakan benar-benar dengan sungguh hati ya, tidak hanya pura-pura ya. Karena kita takut akan Tuhan. Karena siapa kalau kita merendahkan orang itu nggak tahu, tapi Tuhan yang Maha tahu. Maka Tuhan menjelajahi seluruh dunia. Sudah dikasih Tuhan. Apa yang kita perbuat Tuhan tahu dalam kehidupan apapun yang kita perbuat. Ya. Maka harus hati-hati ya. Kita mempunyai Tuhan Yesus Kristus yang sudah memberkati kita, sudah menyelamatkan kita, sudah dibekali oleh Roh Kudus. Ya. Kita harus takut akan Tuhan dan menjalankan perintah-perintahnya ya, dengan senang hati, dengan sungguh-sungguh ya. Puji nama Tuhan, saudara dikasihi Tuhan. Mari saudaraku hiduplah dalam pimpinan Roh Kudus ya. Kalau kita hidup dengan Roh Kudus, pasti semuanya menyenangkan hati Tuhan, terutama juga menyenangkan hati manusia umumnya ya. Karena pimpinan Roh Kudus adalah sangat baik di dalam kehidupan kita masing-masing. Pasti kita tidak akan menuruti keinginan daging ya. Kalau kita dipimpin Roh Kudus itu tidak akan memiliki keinginan daging yang berlebih-lebihan karena keinginan daging kita itu masih ada egois, masih ada jahat ya, masih ada kekurangannya banyak sebenarnya. Kalau kita mengandalkan daging kita ya, karena daging kita itu selalu memberontak terus sebenarnya. Tapi kalau kita minta pimpinan dengan Roh Kudus yang ada dalam kehidupan kita, pasti kita aman. Dimanapun kita berada, selalu menyenangkan hati orang, juga menyenangkan hati Tuhan. Menjadi berkat bagi suratan yang terbuka bagi siapapun. Jika kita berjalan di mana saja, Tuhan Kristen orangnya baik ya, orangnya tidak sombong, orangnya tidak jahat ya. Itu yang diminta Tuhan bagi kita, selalu ada kesatuan kerukunan ya. Itu yang diminta Tuhan bagi kita semuanya. Tuhan Yesus. Karena kamu masih manusia duniawi, sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan kamu hidup secara manusiawi?
Jangan sampai kita hidup seperti orang-orang duniawi, manusiawi ya, seperti saya sebutkan tadi. Itu bagi orang-orang yang belum percaya Tuhan. Kalau orang percaya Tuhan harus hidup kita menurut akan firman Tuhan, menurut akan perintah-perintahnya, dengan dipimpin oleh Roh Kudus tadi dari Tuhan Yesus ya. Dan damai sejahtera sukacita dalam kehidupan kita juga ada dalam kehidupan kita masing-masing. Jika kita menurut pimpinan Roh Kudus, tidak menurut keinginan daging kita ya, yang seringkali ya, memberontak dalam kehidupan kita masing-masing. Dan damai sejahtera sukacita pasti ada dalam gereja ya. Karena itu kalau kita senantiasa ada pimpinan Roh Kudus, hidup menurut dasar Roh Kudus, pasti selalu ada damai sejahtera dalam kehidupan kita masing-masing, dimanapun kita berada, selalu menyenangkan hati Tuhan Yesus. Damai sejahtera ada dalam gereja jika kita mempunyai hati suci dan bersih. Itu yang dikehendaki Tuhan ya. Hati kita harus suci dan bersih. Pastinya kita semuanya pasti mempunyai hati suci dan bersih karena sudah dibersihkan oleh darah Yesus ya. Dan kita semua dipimpin oleh Roh Kudus. Jadi kita semuanya pasti hendaknya mempunyai hati yang suci dan bersih, mengasihi dengan sungguh-sungguh ya. Mencintai orang dengan sungguh-sungguh, menghormati orang dengan sungguh-sungguh ya. Tidak mengecewakan Tuhan ya, tapi kita selalu menyenangkan hati Tuhan Yesus Kristus ya. Karena berbahagialah orang yang suci hatinya, karena dia akan melihat Allah. Itu yang dimulai Tuhan kita. Sungguh luar biasa kalau hati kita suci dan bersih, kita akan melihat Allah. Kita selalu diberkati Allah. Maka dari itu kita semuanya hadir saat ini adalah kami percaya kita semuanya adalah orang-orang yang sudah disucikan hatinya oleh Tuhan, dibersihkan hatinya oleh Tuhan, tidak ada kejahatan lagi, ya, tidak ada daging ya, yang ya, maksud saya perbuatan daging dari kehidupan kita sudah dilepaskan oleh Tuhan. Yang ada adalah ada damai, sejahtera, sukacita, ketenangan, ketentraman dalam kehidupan kita. Satu sama yang saling mengasihi, menghormati, kerukunan, ya. Rukun satu sama lain. Saya katakan berulang-ulang kali, kita harus integritas, kita harus percaya apa yang kita lakukan sesuai dengan hati kita, tidak pura-pura. Itu yang dipindah Tuhan kita bersatu rukun dengan satu sama lain, mengasihi satu sama lain, terutama mengasihi Tuhan sampai seterusnya dan selamanya. Dalam renungan firman Tuhan saat ini simpulannya, dan sejahtera sudah diberikan bagi kita, selalu kita pelihara dalam kehidupan kita masing-masing. Dan apa yang sudah difirmankan Tuhan dalam kehidupan kita, selalu kita dengar, kita lakukan. Karena Roh Kudus dalam kehidupan kita selalu mengajarkan dan mengingatkan kita terus saat ini, seterusnya dan sampai selama-lamanya. Amin.
engkau hidup kita dalam doa. Kami mengucap syukur Bapa pada waktu hari ini. Kau telah mengingatkan melalui firman di mana Tuhan Yesus berjanji untuk memberikan damai sejahtera, meninggalkan damai sejahtera kepada kami semua. Karena dengan damai sejahtera terjadi satu persekutuan, satu persatuan, satu kerukunan. Karena itu adalah tubuh Kristus, yaitu gereja, di mana gereja adalah rencana sejak awal. Terima kasih Tuhan, Kau telah mengingatkan melalui firman pada malam hari ini, di mana kami penuh damai sejahtera untuk hidup di dalam persekutuan dan gereja. Tuhan Yesus, Kau berkati ibu pendeta pakai dia lebih hebat lagi untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Kau berkati keluarganya, berkati suaminya, berkati anak-anak cucunya Tuhan. Pakai dia lebih hebat lagi. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, puji nama Tuhan. Pada malam hari ini kita sudah diberkati oleh firman Tuhan. Sebelum pengumuman, saya yakin dan percaya bahwa semua jemaat rindu untuk berbuat baik pada malam hari ini. Dimohon para hamba-hambanya yang bertugas mempersiapkan diri. Minggu ini adalah minggu ketiga, seperti biasanya persembahan dijalankan oleh kami. Untuk mendasari persembahan kita pada malam hari ini, kita akan baca ayat firman Tuhan. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah berkendaraan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan pujilah aku firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Karena itu, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Amin. Dimohon Bapak Ate pimpin kita dalam doa. Ucapan syukur, tantangan, persembahan kasih, persembahan perbaikan gereja, atau persembahan apapun juga yang sudah dipersembahkan atau yang akan dipersembahkan, percaya dan yakin bahwa Tuhan sudah mengembalikan berlimpah kali ganda. Puji nama Tuhan. Pengumuman yang pertama pada malam hari ini, seluruh sidang jemaat Tuhan berterima kasih pada hambanya Ibu Pendeta Mulyoto yang pada malam hari ini sudah menyampaikan isi hati Tuhan.
Tuhan memberkati ibu, memberkati bapak, putra putri, cucu menantu, memberkati kesehatannya, apa yang dirindukan dikumpulkan, usahanya Tuhan memberkati, terlebih Tuhan memberkati pelayanannya. Puji nama Tuhan. Pengumuman yang kedua, kita berterima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus yang kita sembah pada malam hari ini karena kita sehat dan kita ada di rumah Tuhan untuk memuji, membesarkan nama Tuhan. Yang habis rekreasi, Tuhan juga memberi waktu untuk kita berkumpul memuji besarkan nama Tuhan pada malam hari ini. Tuhan memberkati. Jadwal ibadah seperti biasa minggu, sekolah minggu pukul 7:30 pagi, ibadah raya pukul 6 sore seperti pada malam hari ini. Rabu doa malam pukul 6 sore, Jumat kaum wanita pukul 6 sore. Puji nama Tuhan. Terima kasih oleh-olehnya Mbak Yayu CS untuk Ibu Gembala. Tuhan memberkati. Boleh ya oleh-olehnya, terima kasih. Tuhan memberkati. Haleluya. Terima kasih sang leader, singer. Tuhan memberkati pelayanannya pada malam hari ini. Di musik Tuhan memberkati. LCD, sound system, Tuhan memberkati beserta seluruh saudara jemaat Tuhan yang sampai pada malam hari ini tetap setia, baik yang di atas, yang di bawah. Percaya dan yakin jerih lelah payah kita tidak sia-sia. Tuhan, mari kita akhiri ibadah kita pada malam hari ini, sama-sama kita bangkit. Sungguh kami bersyukur ya Tuhan. Tuhan sudah pimpin ibadat kami yang kudus dari permulaan sampai penghabisan. Terima kasih Bapa yang baik. Ampunkan segala dosa kesalahan kami. Kami bersyukur firman dosa kami menyadarkan kami, mengingatkan kami, menguatkan kami agar supaya di dalam kehidupan kami tetap bersatu di dalam Tuhan. Sehingga kami boleh merasakan damai sejahtera yang kekal. Baik itu menyerahkan firman kepada kami semuanya, bahkan pada anak-anak yang tidak tampak hadir pada saat ini. Terima kasih. Kami berdoa bagi hamba Ibu Pendeta Monyoto yang saat ini Tuhan mempercayakan untuk jadi saluran berkat bagi kami. Berkati di dalam kesehatannya, berkati di dalam keluarganya, berkati di dalam rumah tangganya, berkati suami, putra putrinya, menantu cucunya. Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan, syukur dan terima kasih. Terlebih di dalam pelayanan dan kesehatannya.
Kami bersyukur Tuhan Bapa senantiasa memberkati kami anak-anakmu semuanya. Kami bersyukur Tuhan senantiasa memberkati Tuhan pelayanan pekerjaan Tuhan di GP Galilea. Tuhan selalu turun campur tangan. Kami berdoa bagi anak-anak yang tidak hadir saat ini, yang sakit kami percaya Tuhan sudah sembuhkan. Terima kasih. Kami berdoa Tuhan bagi anak-anak yang sekolah kuliah yang kos, yang makan Tuhan, anak-anak yang mencari sekolah, yang belum bekerja Tuhan tolong memberkati mereka Tuhan, bukan jalan mereka, dan Tuhan senantiasa menjauhkan dari pergaulan yang jahat, sehingga mereka boleh menjadi anak-anak Tuhan yang diberkati Tuhan dan berhasil memberkati akan keluarga mereka masing-masing, orang tua mereka. Aku doa bagi anak-anak yang di luar kota, di luar pulau, bahkan yang di luar negeri. Tuhan naungi, lindungi, dan jaga. Tuhan kami bersyukur. Tuhan senantiasa mempersatukan kami anak-anak di tempat ini. Walaupun gereja sederhana, kami percaya Tuhan senantiasa turut campur tangan. Kami tidak dapat berjalan sendiri tanpa Bapa Roh Kudus penuhi kami. Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Tuhan senantiasa memberi kerukunan bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, Roh Kudus penuhi kami. Kuatkan kami, jamah kami Bapa. Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Tuhan senantiasa memberkati kami, Bapa dan Kerajaan Surga. Maha Kudus, ciptaan langit, bumi, lautan serta seisinya. Kami bersyukur Tuhan senantiasa berkati hamba Tuhan tempat ini, jemaat di tempat ini. Terima kasih Tuhan, syukur dan terima kasih. Kami berdoa Tuhan bagi keamanan yang ada di daerah tempat ini, bahkan di mana-mana tempat, berkati mereka, beri kekuatan mereka. Kami berdoa bagi para dokter, medis, perawat, Tuhan senantiasa lingkupi dengan kuat kuasa darah Tuhan. Di mana mereka berada tetap Tuhan senantiasa bersehat kuat untuk membantu menolong anak-anak Tuhan yang sedang sakit, orang-orang yang perlu pertolongan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dan terima kasih. Kami berdoa bagi pemerintahan bangsa negara kami Indonesia yang terkasih, tetap berdasarkan Pancasila. Sehingga anak-anak Tuhan yang melayani pekerjaan Tuhan selalu Tuhan berhasil, sehingga banyak jiwa-jiwa datang bertobat di bawah kaki salib Tuhan. Jauhkan anak-anak Tuhan dari segala orang-orang yang jahat dan berlutut di bawah kaki salib Tuhan Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, syukur dan terima kasih. Berkati Bapak Presiden kami, berkati para petinggi dari pusat sampai daerah, berkati anggota DPR pusat sampai daerah. Ya Tuhan, mereka takut Tuhan bekerja seturut dengan firman Tuhan. Seperti di kota Surabaya tingkat 1, tingkat 2, Tuhan senantiasa menyertai. Mereka mengerti bahwa hanya Tuhanlah Allah kami yang kami sembah, Allah kami yang Maha Kuasa, pencipta langit, bumi, lautan serta seisinya, sehingga semuanya boleh tunduk akan firman Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Demikian juga bagi anak-anak di gereja Galilea yang Tuhan kasihi. Terima kasih, kami bersyukur Tuhan sudah mereka Tuhan pulang pergi rombongan keluarganya Mbak Yai dari luar kota dan tetap tinggal boleh beribadah di tempat yang suci ini. Terima kasih Tuhan. Juga Lea yang sudah pulang ke Magetan untuk mengunjungi orang-orang tua mereka, saudara-saudara mereka, serahkan mereka dalam tangan kuasa Bapa. Terima kasih, indah di dalam Tuhan. Terima kasih. Juga kami berdoa bagi dokter Teddy yang hari Selasa pulang kembali ke luar pulau. Tuhan meninggalkan istri dan anaknya. Naomi lindungi, jaga dan jauhkan dari segala perkara yang jahat. Terima kasih Tuhan Yesus, dan terima kasih Tuhan baik bagi kami semua. Tuhan tidak pernah tinggalkan kami.
Tuhan senantiasa memapah kami dan menjamah kami. Terima kasih Tuhan Yesus, syukur dan terima kasih Bapa. Tuhan selalu memberkati anak-anak Tuhan kami. Semua yang berduka, semua yang hadir, bahkan tidak hadir, Tuhan selalu memberkatinya. Terima kasih Tuhan, syukur dan terima kasih. Entah meninggalkan ruangan yang suci ini Bapa, pulang ke rumah tangga kami masing-masing. Kami tidak berani berjalan sendiri tanpa Bapa. Tuhan mengetahui kedatangan kami. Kami percaya yang sakit Tuhan sudah sembuh, yang susah Tuhan sudah hibur, yang lemah Tuhan sudah beri kekuatan, yang membawa beban Tuhan sudah lepaskan. Terima kasih Bapa yang Maha Kuasa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan memberkati kami. Itu surah dapat kita. Terima kasih. Kami nanti berkat daripada Tuhan. Kiranya diberkatilah suami, diberkatilah istrimu, diberkatilah orang tua, diberkatilah anak-anakmu, diberkatilah akan pekerjaan usaha, diberkatilah sekolah kuliahmu, diberkatilah buah kandunganmu, dan diberkatilah kesehatan. Sekarang para kekasih-kasih Tuhan pulanglah dengan membawa damai sejahtera, kasih karunia daripada Bapa, Putra, dan Persekutuan Roh Kudus yang senantiasa menyertai kami saat ini sampai Maranatha Tuhan datang untuk menjemput kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saya mau 25 yo. 25 sama kakakmu. Lu kok dada? Kamu mau ditebali.
Gimana namanya? Loh. Oh, ngongkon ya. Bawa berapa, Kes? Kayaknya bawa, tinggal satu. Oh, bagus. Lagi ya, Kes? Tak kedus, di jero nek tak kedus. Dadah. Dadah ini ya. Dadah. Dadah itu. Ma, awas ono panglima. Ya, wis ngumpul. Dadah cantik. Ayo, Dadah. Dadah itu. Dadah. 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 Loh, kok yang didadain lo bukan kamu kok dadah? Oh, asalnya dari sini dari tadi. Ayo kita lebih dulu pulang. Ojo kan dalan nginep kene. Kakak itu Pak. Mbak ayo, Mbak Patin. Ya ada itu. Jadi batumu baru ya? Oh iya, Pak. Jerry, tolong Jer. Oh, kasih dah Jer. Hati-hati, Jer. Ini saya Jerry. Apa deh? Bilang kok enak ya Pak, peok ya kalau satu. Iya bisa. Tapi tadi. Aku ambil sih. Rumah tua. Kan di KPT sih lah. Landine coklat. Enak ya kok ya. Nanti Apa ya? Kone. boleh di sini tak bawa sih ya. Oh iya, kayak Pak. ngopi Iya, Pak, style Pak, apa ya? Pak. Ngopi di golek. Nyantai ya. Buka aja. Apa itu? Oh. Tapi mah kok bisa. Gua mana kok? Ini oke. Sampai dia punya aku loh supaya itu. Ini Kak, 1 liter ya, lagi gendut itu lah 1 liter. Loh Kak, kok ini semua ya? Dadah. Awas lo, saya lo. Wes. Pak. Dadah. Iya lah iki koyo nang Taman Safari ae. Itu lanti lho. Iki uraan kok ada iki. Kakak, hati Kak. Ngantuk ya. Dago, dah.
apa ya Mbak Yayu lakon itu penyetan kan? Iya Pak. Iya, betul.